Kita ini tidak hanya sekedar percaya Yesus, kita ini tidak hanya sekedar beragama Kristen, hari Minggu ke gereja, terus kita didoakan, kita diberkati, terus kita berharap mati masuk surga. Banyak orang di luar sana beragama Kristen, banyak orang di luar sana ngakunya katanya pengikut Yesus, katanya percaya Yesus, tetapi egolah yang memimpin hidup mereka, kedaginganlah yang memimpin hidup mereka, sehingga mereka tidak menjadi berkat, tetapi mereka menjadi sandungan buat orang lain. Hari-hari ini sudah tidak bisa dibedakan lagi antara orang yang beragama Kristen dan orang yang tidak beragama Kristen. Bedanya cuma hari Jumat dan hari Minggu. Kalau orang Islam mereka pakai sarung, mereka pakai peci, mereka kemana? Ke masjid. Kalau orang Kristen hari Minggu pakai rapi, pakai batik, pakai sepatu, pegang Alkitab, kemana? Ke gereja. Bedanya cuma di hari Minggu dan hari Jumat doang. Tetapi di dalam kehidupan kita hari lepas hari, tidak ada bedanya kita dengan orang dunia. Berkali-kali saya bilang, orang dunia merokok, kita orang Kristen pun juga merokok. Apa bedanya? Orang dunia suka kutuk orang, maki-maki orang, merugikan orang lain. Utang gak dia bayar. Nah kita katanya orang yang percaya Yesus, umat kerajaan, utang kita biarin saja, pura-pura gak ingat. Nah ini bahaya buat kita. Ngakunya kita percaya Yesus, umat kerajaan, murid Kristus, tetapi tingkah laku dan hidup kita sama sekali tidak jauh berbeda dengan orang di luar sana. Kita pinjam sesuatu berarti kita pakai keringatnya orang, upahnya orang, jerih lelah kerja kerasnya orang. Nah kalau kita pakai kata pinjam, setelah itu kita nggak kembalikan atau pura-pura lupa, pura-pura nggak ingat, berarti begini, lu nggak hargai keringat dan jerih lelah capeknya orang. Lu pakai keringat orang, lu pakai capeknya orang, tapi lu pura-pura nggak ingat. Ini bahaya. Kita bangga ini bukan karena kita orang Kristen. Kalau kita bangga jadi orang Kristen, di luar sana banyak amburadul hidup mereka, mabuk-mabukan, ya. Maki-maki orang, kutuk orang, ditanya agamanya apa, agamanya Kristen, nggak pernah ibadah tapi berharap kalau mati masuk. Nah ini dia bertolak belakang. Hidupnya amburadul, hidupnya tidak beraturan tapi berharap kalau mati masuk. Nggak nyambung. Lu maki-maki orang, kutuk orang, tidak hidup di dalam kebenaran, tidak hidup di dalam pertobatan, tetapi berharap kalau bisa mati masuk surga. Di dalam pemuritan ini tidak ada pengajaran yang enak. Menjadi murid itu tidak enak. Resiko pahitnya kita harus dibombardir terus-menerus. Resiko pahitnya kita harus dinasehati terus-menerus. Supaya apa? Tujuan akhir kita menjadi serupa segambar dengan Yesus. Jadi jangan pernah bangga menjadi orang Kristen, tetapi banggalah karena engkau menjadi umat kerajaan, hidupmu dipimpin dan dirajai oleh Yesus Kristus. Bukan lagi egomu, bukan lagi kedaginganmu, bukan lagi kemauanmu, tetapi siapa yang memerintah atas hidupmu? Siapa? Siapa? Yesus. Aniaya-aniaya boleh datang, tekanan-tekanan hidup boleh datang, keputusasaan hampir kita alami, bahkan hampir kita tawar hati, bertolak belakang, bahkan kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Tetapi ingat, kerajaan yang tidak tergoncangkan, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus yang ada di dalam hidup kita, tidak mampu, tidak bisa dipengaruhi oleh segala sesuatu yang berasal dari dunia ini. Ya kalau kita punya utang ya tolonglah dibayar, tolonglah diselesaikan, hampiri orangnya, kasih tahu supaya apa? Sama-sama ini kita bertumbuh di dalam firman. Banyak orang Kristen maunya yang berhasil, tetapi prosesnya nggak mau. Kenapa? Karena di dalam proses itu pasti ada tangisan, air mata, tawar hati, keputusasaan, kadang-kadang bertanya di manakah Tuhan, apakah Tuhan ada apa enggak. Itu adalah proses. Waktu kita bicara orang lain terberkati, apakah sudah? Atau justru waktu kita berbicara orang lain tersakiti? Itu tandanya bahwa kita belum menghasilkan buah pertobatan. Jangan sampai Tuhan datang tidak menemukan buah lagi.
Nah, kalau kali berikut Tuhan datang tidak menemukan buah lagi, agamamu mau agama Kristen pun tapi tidak menghasilkan buah pertobatan, selesai. Kapak sudah tersedia kalau lebih parah lagi. Kapak dengan parang itu, kalau parang itu masih bisa untuk membersihkan ya, membersihkan ranting supaya dia bisa tapi kalau Alkitab bilang bahwa kapak itu sudah tersedia, tahu kan kapak? Itu bukan cuma ranting, tetapi apa? Pohon. Setelah itu apa lagi? Dicabut sama akar-akarnya. Kalau udah dicabut sama akar-akarnya berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Alkitab bilang bahwa beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan, berarti ada orang Kristen yang beribadah kepada Allah tetapi tidak dengan cara yang berkenan. Waktu firman Allah diberitakan, disuruh buka Alkitab, dia memang buka Alkitab. Konsennya dia, fokusnya dia bukan kepada Alkitab, tetapi konsen dan fokusnya dia adalah balas WhatsApp dari orang lain. Banyak orang Kristen hari Minggu ada di gereja tapi tidak pernah menghormati dan menghargai Tuhan. Ibadah berlangsung lalu lalang keluar masuk kayak ingus. Kayak apa? Ibadah nggak selesai, belum selesai firman Allah dan diberitakan, tapi dia keluar masuk kayak ingus. Jadi mulai dari sekarang belajar untuk menghargai dan menghormati siapa? Tuhan. Boleh lalu megang HP, tapi kalau Alkitab ya buka Alkitab. Jangan sibuk balas WhatsApp atau pesannya orang lain. Kalau begitu begini, firman Allah tidak penting, tetapi balasan WhatsApp orang lain jauh lebih penting daripada Tuhan. Pesan orang lain jauh lebih penting daripada Tuhan. Itu ibadah yang tidak berkenan. Jadi kalau mau ibadah dengan berkenan, datang sama Tuhan, bersekutu hari Minggu, konsentrasi dan fokus untuk berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan kebenaran Tuhan supaya ngalami sesuatu. Percuma kalau kita udah tinggalkan rumah, kesibukan, tinggalkan aktivitas, jauh-jauh datang beribadah 2 jam tapi pulang tidak bawa apa-apa. Datang beribadah harus disertai dengan kerinduan, kehausan, dan kelaparan akan Tuhan. Kenapa kerinduan? Karena Tuhan itu adalah kekasih jiwa kita, sahabat sejati kita. Kenapa kita datang harus disertai dengan kehausan? Karena Tuhanlah, firman Allah itu adalah sumber air atau mata air kehidupan. Kenapa harus lapar akan Tuhan dan firman-Nya? Karena Tuhan itu adalah roti hidup. Firman Allah itu adalah roti hidup buat kita. Makanya kita datang beribadah, datang bersekutu supaya berkenan, harus disertai dengan kerinduan, kehausan, dan kelaparan, berjumpa dengan Tuhan, mengalami kebenarannya, dan mengalami hadiratnya. Amin. Para singer, kalau kita dikasih tanggung jawab untuk melayani di atas mimbar, ya, itu Kak Eli kan udah bagi lagu-lagu jauh-jauhan. Tolong dipelajari, jangan cuma di atas mimbar komat kamit bingung mau bicara apa, mau nyanyi apa. Jadi komat kamit kayak kita itu diajar untuk apa? Untuk disiplin, belajar hormat sama Tuhan. Anak-anak diajari untuk rapikan sendal sepatu sebelum masuk. Wih, buat saya luar biasa. Karena anak-anak sudah sedini mungkin itu diajar untuk memiliki rasa hormat, sopan. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan. Jadi anak-anak kita tuh kita ajarin mereka jangan keluar masuk kalau ibadah. Ajarin, didik anak-anak kita sedini mungkin. Jadi datanglah beribadah kepada Tuhan disertai dengan kehausan, kerinduan, dan kelaparan untuk berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan kebenaran, dan mengalami hadirat-Nya. Selamat malam, God bless you, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.